Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Aziza, mahasiswa Universitas Juanda semester 3 Prodi Ilmu Hukum dengan NIM E201071, merupakan mahasiswa pertukaran pelajar program MBKM antara Universitas Juanda dengan Universitas Surya Kencana. Baik, saya di sini akan mereview pertemuan ke-13 mata kuliah Hukum Pidana dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Pada pertemuan ke-13 masih membahas tentang dalneming atau penyertaan, yang mempunyai arti yaitu turut serta berbuat delik atau turut ikut campur, atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu complicity atau participation. Nah, pengaturan penyertaan sendiri secara umum terdapat dalam buku 1 bab 5 KUHP pasal 55 sampai dengan pasal 62. Nah, secara khusus tersebar dalam buku 2 KUHP dan buku 3 KUHP dan beberapa peraturan di luar KUHP atau tindak pidana khusus. Nah, seperti yang kita tahu, pengertian penyertaan atau dalneming yaitu suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang atau beberapa orang melibatkan diri dalam satu tindak pidana yang mempunyai 5 bentuk. Yang pertama yaitu plagen yang melakukan, downplagen yang menyuruh melakukan, made-plagen yang turut serta melakukan, ada yang keempat yaitu uitlocking yang membujuk atau menggerakkan, ada yang terakhir yaitu made-plated yang membantu melakukan. Nah, penggolongan penyertaan di Indonesia sendiri menggunakan penggolongan menurut KUHP, yaitu yang pertama golongan pelaku yang terdiri dari bentuk 1 sampai dengan bentuk 4, yaitu bukan pelaku tindak pidana tetapi pertanggungjawaban pidananya disamakan dengan pelaku. Sedangkan golongan pembantu yaitu bentuk 5 yang diatur dalam pasal 56 dan pasal 57 KUHP. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang konkursus atau perbarengan atau gabungan tindak pidana. Dalam KUHP sendiri tidak ada definisinya, tetapi dalam pasal-pasalnya dapat kita simpulkan. Yang pertama, konkursus adalah seseorang dengan satu perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar, atau yang kedua, di antara perbuatan-perbuatan tersebut hakim belum memutuskan atau menjatuhkan putusan atau vonis yang telah mempunyai keputusan hukum yang pasti dan tetap. Yang ketiga, jaksa atau penuntut umum dalam melakukan penuntutan perkara-perkara tersebut harus secara bersamaan sekaligus. Nah, di antara ketiga kesimpulan yang tadi itu, yang paling penting adalah nomor 1, yaitu perbuatan seseorang mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar. Konkursus atau gabungan tindak pidana atau perbarengan diatur dalam buku 1 KUHP bab 6 pasal 63 sampai dengan pasal 71. Yang pertama, perbarengan peraturan atau konkursus idealis diatur dalam pasal 63 KUHP. 2. Perbuatan berlanjut diatur dalam pasal 64 KUHP. 3. Perbarengan perbuatan atau konkursus realis diatur dalam pasal 65 sampai dengan pasal 71 KUHP. Sedangkan konkursus idealis dan realis adalah bentuk konkursus murni. Nah, sedangkan perbuatan berlanjut atau handling adalah bukan bentuk perbuatan konkursus murni.